Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas step by step untuk membuka perusahaan di Singapura. Dan tenang aja, cara ini teman-teman tidak harus berangkat ke Singapura naik pesawat, tapi teman-teman cukup membuat perusahaan dari Indonesia ya, atau bisa dari rumah. Dan prosesnya ini menggunakan proses online dan sangat mudah sekali. Dan tentunya dengan modal yang sangat minim, mulai dari $1 Singapura, teman-teman sudah bisa membuat perusahaan yang resmi di Singapura. Oke, kita langsung simak tutorialnya. Oke, jadi keuntungannya apa sih kalau kita mendirikan perusahaan di Singapura? Jadi banyak banget ya keuntungannya. Yang pertama, yaitu Singapura adalah negara dengan lokasi strategis di pusat bisnis ASEAN ya. Kemudian infrastruktur yang sangat baik, dan tarif pajak yang murah untuk bisnis ya. Pastinya jauh lebih murah dibandingkan teman-teman membayar pajak untuk perusahaan di Indonesia ya. Dan proses pendirian perusahaan yang mudah, efisien, dan cepat untuk orang asing ya. Jadi proses perizinan di Singapura itu sangat welcome untuk orang asing ya. Didukung dengan tenaga SDM yang berkualitas di Singapura ya. Dan pastinya brand image perusahaan kita lebih dikenal oleh market internasional. Ini sebagai perbandingan perusahaan Singapura dan Indonesia. Kalau kita lihat nih dari jenis struktur perusahaannya, untuk di Singapura ada beberapa macam. Pertama, PTE Ltd. Ini semacam kalau di Indonesia namanya PT ya, yang didirikan oleh 2 atau 3 orang lebih ya. Kemudian ada perusahaan cabang dan kantor perwakilan, ada sole proprietorship. Ini adalah kalau di Indonesia nih namanya PT perorangan ya. Kemudian ada kemitraan. Nah, kalau di Indonesia sangat terbatas sekali ya untuk jenisnya. Saat ini ada perusahaan asing atau PT PMA, penanaman modal asing, kemudian perusahaan lokal PT yang kita sering dengar, kantor perwakilan, dan ada juga CV ya. Nah, kalau dari segi estimasi proses pembuatannya di Singapura, kalau kita ingin mendirikan perusahaan yang baru, itu hanya perlu waktu 1-3 hari dan sudah jadi ya prosesnya, tidak pakai ribet. Kalau di Indonesia, itu membutuhkan waktu 4-6 minggu, bahkan bisa lebih ya, karena ya kita tahu ya birokrasi Indonesia ini masih belum disempurnakan ya. Kemudian dari segi kepemilikan asing di Singapura itu tidak membatasi ya. Artinya kita sebagai orang asing boleh mempunyai saham 100% di suatu perusahaan ya. Kalau di Indonesia itu ada batasan daftar negatif investasi ya. Bagi pemegang saham, kalau di Singapura itu kita minimal 1 orang sudah bisa bikin perusahaan. Kalau di Indonesia itu minimal 2 orang ya baru bisa membuat perusahaan. Kemudian dari kontribusi modal, nah ini yang paling menarik, kita hanya perlu modal 1 SGD atau 1 Singapura dolar. Kalau kita lihat kurs saat ini itu sekitar 11 atau 12 ribu ya. Jadi bayangkan teman-teman kalau ingin membuat perusahaan itu nggak perlu modal banyak ya. 1 Singapura dolar sudah bisa membuat perusahaan. Kalau di Indonesia kita perlu 50 juta rupiah ya untuk membuat PT. Oke, jadi kabar baiknya saya beruntung sekali menemukan Awesome ya. Jadi Awesome ini adalah company atau perusahaan yang berbasis di Singapura yang menawarkan layanan pembuatan perusahaan secara resmi, efisien, dan cepat ya. Khususnya untuk warga asing yang ingin memulai bisnis di Singapura. Awesome ini sudah mempunyai lebih dari 15 klien di seluruh dunia dan sudah membantu bisnis mereka di Singapura ya. Oke, jadi step by stepnya tuh sangat mudah dan di sini Awesome sangat membantu memberikan solusi yang terbaik ya. Step yang pertama, kita harus mengumpulkan beberapa syarat yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan di Singapura. Oke, jadi yang pertama kita harus menentukan siapa sekretaris kantor kita ya. Kemudian ada calon direktur di sini ya. Jadi teman-teman bisa
ajukan nama direkturnya siapa, kemudian nanti oleh pihak OSOM diproses. Dan yang terakhir registrasi address ya. Jadi teman-teman harus menyediakan alamat kantornya. Tentunya menggunakan alamat Singapura ya. Nanti akan diurus semuanya oleh OSOM. Kemudian step yang kedua, setelah kita sudah melengkapi persyaratan tadi, langsung memulai registrasi ya. Jadi di sini ada keterangan cukup kirimkan paspor atau bukti alamat Anda dan direktur perusahaan lainnya. Nah, teman-teman juga harus mengirimkan foto selfie ya untuk membuktikan identitas teman-teman itu benar-benar asli ya. Selanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut oleh agen OSOM. Step yang ketiga, di sini kita bisa langsung membuka rekening bank perusahaan ya. Jadi kita membuat rekening bank di Singapura dengan nama PT kita. Nanti akan dipandu lebih lanjut oleh agen OSOM dan ini prosesnya cukup online ya. Teman-teman dari rumah aja udah bisa melakukan proses ini. Di OSOM ini sudah lengkap ya layanannya, mulai dari registrasi perusahaan sampai pembukuan, akunting, dan perpajakan pun di-handle. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman yang nggak mengerti gimana sih perhitungan pajak di Singapura. Jangan khawatir karena semuanya akan dibantu oleh OSOM. Nah ini yang paling menarik, yang nomor 5, teman-teman akan mendapatkan izin jika teman-teman ingin membawa keluarga ke Singapura untuk bekerja, atau kemungkinan jika teman-teman kalau perusahaan di Singapura sudah maju ya, mungkin teman-teman ingin pindah tempat tinggal di Singapura, itu semuanya akan diurus oleh OSOM ya. Oke, jadi itulah beberapa layanan dari OSOM ya. Sebenarnya masih banyak lagi layanan yang OSOM bisa handle ya, mulai dari akunting, sekretaris, dan menghandle beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis. Oke, langsung aja teman-teman klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan free incorporation dan diskon 16% untuk semua produk yang ada di OSOM. Oke, sekarang saatnya tinggal teman-teman action dan mulai registrasikan perusahaan teman-teman di Singapura. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya, and see you in the next video.